Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Pelajaran Hayat ini mengupas setiap kitab dalam Alkitab dari sudut pandang kenikmatan orang-orang percaya dan pengalaman akan hayat ilahi Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Berita-berita ini menyingkapkan bagaimana Alkitab dapat menjadi hidup dan tidak hanya sekadar doktrin bagi manusia. Hari ini kita akan menyajikan kutipan dari buku pelajaran Hayat 1 Korintus bersama dengan beberapa komentar dan tanggapan dari kami. Anda juga dapat mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com. Mari kita mulai program hari ini. Pada awal gereja di Korintus, orang-orang percaya di Korintus kaya dalam banyak hal. Mereka telah menerima karunia awal, yaitu hayat ilahi dan Roh Kudus. Mereka telah diperkaya dalam segala pengetahuan, dan mereka bahkan memiliki banyak karunia mujizat di tengah-tengah mereka. Namun Paulus menyebut mereka sebagai bayi-bayi di dalam Kristus. Dengan semua yang telah Allah berikan kepada mereka, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Hal ini terjadi terutama karena mereka telah mengabaikan perkara hayat dan pertumbuhan rohani dalam hayat ilahi. Jadi, Rasul Paulus menunjukkan dengan jelas kepada mereka dan menggambarkan betapa pentingnya dan betapa perlunya hayat ilahi. Coba dengarkan, perkataan-perkataannya mengacu kepada hayat dan pertumbuhan. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara Cuang telah bergabung bersama kita. Kita akan bersekutu mengenai 1 Korintus pasal 3, sebuah pasal yang kita cintai dan kita apresiasi. Kita melihat hal-hal yang indah dan menakjubkan setiap kali kita membaca pasal ini. Terima kasih telah berada di sini, Saudara Cuang. Ini selalu merupakan suatu kehormatan buat saya. Saya sangat menghargai hal ini. Hal ini selalu menyegarkan saya. Kita selalu memandang kepada Tuhan untuk menjamahnya dalam kesegarannya dan dalam kebaruannya. Saat Anda tadi membaca ayat-ayat tersebut, ada kata-kata yang menjamah saya. Kawan sekerja Allah. Apa itu menjadi kawan sekerja Allah? Ladang garapan Allah, ini ada hubungannya dengan berladang, dengan menghasilkan tanaman yang hidup, yaitu bangunan Allah. Kawan sekerja Allah, ladang garapan Allah, bangunan Allah. Sungguh pemikiran yang ilahi. Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, kita ada di sini untuk melakukan sedikit penyiraman hari ini. Ini yang perlu kita lakukan. Tidak dikatakan bahwa Allah melakukan penyiraman secara langsung. Kita yang perlu melakukan penyiraman. Meskipun demikian, Saudara Elisa, kita sangat menyadari bahwa meskipun orang yang memiliki pelayanan penanaman itu menanam, dan orang yang mendapat bagian untuk penyiraman itu menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, kita berada di sini bukan dengan anggapan bahwa kita dapat membuat seseorang bertumbuh. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri bertumbuh. Itu berarti melangkahi dan mencoba melakukan apa yang hanya bisa dilakukan Allah. Jadi, kita ada di sini oleh kasih karunia-Nya sebagai kawan sekerja Allah, hanyalah untuk bekerja di ladang garapan Allah dengan sasaran bangunan Allah. Dan kita di sini adalah untuk menyiram, bersandar kepada Allah, bahwa saat kita menyiram, Allah yang kita layani akan memberikan pertumbuhan. Saudara Cuang, Paulus menggunakan beberapa istilah di dalam pasal ini, dan kita harus menyadari bahwa seluruh pasal ini berbicara mengenai gereja. Tetapi yang menarik adalah bahwa istilah gereja tidak ada di pasal ini. Meskipun demikian, istilah-istilah yang digunakannya sungguh luar biasa. Kita baru saja mendengar Anda berbicara tentang beberapa istilah di antaranya.
Ini sangat penting, sebab di bagian pertama ini, Saudara Winnesley akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang kita lihat di dalam pasal 2 ayat 13. Paulus berkata, "Dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh." Jadi di sini kita melihat gereja digambarkan pertama-tama sebagai ladang Allah atau ladang garapan Allah dan bangunan Allah. Dan pada akhirnya sebagai bait Allah. Ini tentunya adalah perkataan-perkataan rohani yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal rohani. Bukankah demikian? Ya, benar. Dan seperti yang kita lihat di program sebelumnya, hal-hal rohani itu dikomunikasikan dengan kata-kata rohani kepada orang-orang rohani. Jadi, kita perlu menjadi orang-orang yang melatih roh kita yang telah dilahirkan kembali, dibaurkan dengan roh ilahi, untuk menjadikan kita satu roh dengan Tuhan, sesuai dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita akan membahas hal ini lebih jauh nanti dan menjama mustika yang ada di dalam 1 Korintus ini. Jadi, kita melihat bahwa Paulus sendiri di pasal 3 memperlihatkan praktek yang dia tuliskan di pasal 2. Dia mengkomunikasikan hal-hal rohani dengan kata-kata rohani. Dan saudara Winnesley, meskipun kita tidak akan membandingkan dia atau menyamakannya dengan Paulus, memiliki prinsip ministri yang sama, yaitu agar kita tidak percaya pada hikmat manusia atau kefasihan manusia, tetapi melihat pada roh yang berdiam untuk memberikan kata-kata rohani untuk mengkomunikasikan hal-hal rohani. Dan sangat baik bila kita bisa mendengarkan bukan hanya pada apa yang saudara kita katakan, tetapi juga mendengarkan bagaimana cara roh itu mengatakannya. Saya rasa sudah cukup pendahuluannya. Mari kita bergabung bersama Saudara Winnesley. Paul's concept is that Paulus berkata bahwa ia tidak mengatakan hal-hal rohani dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, melainkan dengan kata-kata yang diajarkan oleh roh. Ini berarti ia tidak berbicara dengan kata-kata filsafat atau hikmat Yunani, melainkan menerangkan hal-hal rohani dengan perkataan rohani. Hal-hal rohani dijelaskan dengan perkataan rohani. Perkataan rohani ini adalah hal-hal rohani yang dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. Kita perlu seperti Paulus, yakni membicarakan hal-hal rohani dengan perkataan rohani. Menanam berarti menyuplaikan dan menyalurkan hayat kepada orang yang mati rohani, supaya ia boleh dihidupkan. Ketika orang yang telah mati dalam dosa menerima penyaluran hayat, maka ia akan menjadi tanaman yang hidup. Karena Paulus menyalurkan hayat kepada orang-orang Korintus, maka ia adalah bapa mereka di dalam Kristus. Dalam pasal 4 ayat 15 ia berkata, "Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu karena Injil." Sebelum Paulus datang ke Korintus, orang-orang Korintus bukanlah tanaman. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dosa yang mati. Namun, ketika Paulus mengunjungi mereka, ia menyalurkan hayat kepada mereka, dan mereka menjadi tanaman yang hidup. Inilah aspek pertama dari penanaman. Aspek penanaman yang kedua ialah membawa tanaman yang hidup itu berkontak dengan tanah yang baik dan menanamkan mereka ke dalam tanah itu. Tanah yang baik, tempat tanaman itu dapat bertumbuh, tidak diragukan lagi adalah kehidupan gereja. Di satu pihak, kita perlu belajar bagaimana menyalurkan Kristus ke dalam orang-orang dosa
melalui memberitakan Injil dalam hayat. Pada saat Kristus tersalur ke dalam orang lain, mereka akan menjadi tanaman yang hidup. Di pihak lain, kita perlu meletakkan tanaman-tanaman ini ke dalam tanah yang baik, kehidupan gereja. Kedua hal ini merupakan penanaman. Dalam kehidupan gereja, kita harus belajar bukan hanya menanam, tetapi juga menyiram. Sebenarnya, menyiram orang lain itu mudah sekali. Misalkan seorang kudus datang kepada Anda membawa sebuah problem. Jangan mencoba memecahkan problemnya. Pada hakikatnya, kita tidak mampu memecahkan problem orang lain. Bukankah Anda sendiri memiliki banyak problem yang belum terpecahkan? Kalau Anda belum memecahkan problem Anda sendiri, bagaimana Anda dapat membantu orang lain untuk memecahkan problem mereka? Jadi, dalam menyiram orang kudus, lupakanlah usaha untuk memecahkan problem mereka. Menurut pengalaman saya, cara terbaik untuk menyiram orang lain ialah mendoa bacakan beberapa ayat bersamanya. Daripada terlibat dalam problem, sebaiknya kita bersikap sederhana dalam hubungan kita dengan mereka yang datang bersekutu kepada kita. Allah adalah Bapa kita. Akhirnya, Ia akan menangani semua problem. Hal yang penting ialah menyiram. Telah kita tunjukkan bahwa dengan berdoa baca bersama orang kudus, kita dapat menyiraminya. Ada kalanya cukup dengan berdoa bersama orang itu. Dengan berdoa, orang itu akan dibawa kepada Tuhan dan kita dibawa kepada Tuhan dengan lebih mendalam. Hasilnya, keduanya tersirami. Inilah cara yang sangat real untuk menyiram orang kudus dalam kehidupan gereja. Saudara Chuang, kata pendahuluan untuk bagian ini seperti yang kita baca tadi, yaitu ayat 13 di pasal 2, berbicara tentang menyampaikan pemikiran-pemikiran rohani. Kita berbicara mengenai hal-hal rohani menggunakan kata-kata rohani. Di sini kata-kata rohaninya adalah menanam dan menyiram. Hal-hal rohani apa saja yang sedang disampaikan dengan kata-kata ini? Hal-hal ini sangat dalam. Walaupun mudah untuk diucapkan, tetapi perkara ini adalah perkara yang dalam. Paulus memiliki pikiran Kristus. Dia mengatakannya di akhir pasal 2. Benar bukan? Ya, benar. Dia berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Dengan memiliki pikiran Kristus, dia memiliki pemahaman rohani yang mendalam tentang pemikiran ilahi. Dan pemikiran ilahi ini disampaikan dengan kata-kata rohani. Dan dalam persekutuan saya akan menggunakan dua kata yang ditemukan di dalam Perjanjian Baru dan disampaikan dalam 1 Korintus pasal 3, yaitu hayat dan bangunan. Hayat adalah Allah itu sendiri di dalam Kristus sebagai roh itu mengalir di dalam kita. Bangunan Allah adalah ekspresi korporat dari Allah Tritunggal di dalam Kristus bersama umat pilihannya yang telah ditebus, dilahirkan kembali, ditransformasi, dan dibangun. Kata hayat tidak digunakan di dalam pasal 3, tetapi jelas terindikasi dalam kata ladang Allah dan penanaman. Paulus pergi ke Korintus dan menanam. Bagaimana dia melakukan hal ini menurut pasal 4? Dia melakukannya melalui melahirkan umat pilihan, yaitu melalui menjadi suatu saluran agar mereka dapat dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Tetapi di sini, Paulus ingin menekankan bahwa sasaran Allah adalah bangunan itu, bait yang universal, yang pada akhirnya menjadi Yerusalem baru. Tetapi, bait universal itu diekspresikan sebagai gereja lokal, dan gereja lokal adalah ekspresi lokal dari bait universal itu, yaitu bait Allah. Paulus tahu bahwa sasaran Allah adalah bangunan itu. Paulus juga tahu bahwa hayat Allah yang mengalir adalah jalannya. Jadi, Paulus meletakkan Kristus
sebagai satu-satunya pondasi, lalu menginstruksikan kita dengan tegas untuk memperhatikan bagaimana kita membangun. Kita harus membangun dengan hal-hal dari Allah, dan sasarannya adalah bangunan itu sebagai ekspresi korporat dari Allah. Tetapi faktor pentingnya adalah pertumbuhan dalam hayat. Jadi Paulus mengulangi hal ini. Allah yang memberi pertumbuhan. Ada penanaman dan ada penyiraman. Itulah awalnya. Dan penyiraman adalah bagian dari proses itu. Sasarannya adalah bangunan itu. Tapi bagaimana kita dari menanam bisa sampai pada sebuah bangunan? Di sini ada kesinambungan pemikiran yang terkait dengan hayat dan bangunan. Bagaimana kita bisa sampai dari menanam ke sebuah bangunan, yaitu dengan pertumbuhan sejati dalam hayat ilahi yang mendatangkan proses transformasi yang luar biasa dalam hayat, yang membuat kita secara rohani menjadi emas, perak, dan batu permata. 3 elemen yang sangat penting. Wah, luar biasa. Saudara Elisa, hayat adalah satu-satunya bahan yang diizinkan oleh Allah di dalam bangunannya. Hayat yang adalah diri Allah sendiri itu mengalir. Hayat yang adalah diri Allah sendiri itu bertumbuh. Bangunan yang adalah diri Allah sendiri itu diekspresikan secara korporat. Inilah pemikiran Paulus. Inilah hal-hal rohani itu. Ladang, tanaman, menyiram, bangunan, pertumbuhan, semuanya adalah kata-kata rohani. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah orang-orang yang rohani yang menerima kata-kata rohani yang mengkomunikasikan hal-hal rohani itu? Saya teringat akan firman yang Allah ucapkan sendiri sebanyak 7 kali di dalam kitab Wahyu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bukan menganalisa menggunakan otak kita. Kita ingin melatih pemahaman kita dengan roh kita untuk menjadi orang-orang rohani, untuk menerima kata-kata rohani yang mengkomunikasikan hal-hal rohani dari Paulus mengenai bangunan Allah yang dihasilkan melalui pertumbuhan dan perkembangan hayat Allah di dalam orang-orang percaya yang adalah ladang Allah yang menjadi bangunan Allah. Saudara Chuang, saya merasakan bahwa Tuhan berada bersama kita dalam persekutuan kita hari ini. Mari kita membahas poin berikutnya. Paulus memiliki andil dalam menanam. Apolos terlibat dalam menyiram. Tetapi pertumbuhan adalah bagian yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja. Benar bukan? Benar. Maksud saya, Paulus menyebutnya dengan eksplisit. Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan yang menanam atau yang menyiram yang memberi pertumbuhan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini berarti Allah yang memberi pertumbuhan. Tidak ada manusia, tidak ada kawan sekerja Allah, tidak ada rasul, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil, tidak ada guru Alkitab, tidak ada orang yang terlibat dalam ministry program radio ini yang dapat memberi pertumbuhan. Kita tidak dapat membuat diri kita sendiri bertumbuh. Kita tidak dapat membuat orang lain tumbuh. Hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Ini adalah tanggung jawab Allah. Allah tidak mencari kawan sekerja untuk pertumbuhan kepada umatnya. Tetapi Allah mencari kawan-kawan sekerja yang memiliki visi yang dimiliki oleh Paulus, yang mengenal sasaran ekonomi Allah, yaitu bangunan itu, dan yang mengenal dan mengalami Kristus sebagai hayat, sebagai sarana untuk mencapai sasaran Allah, untuk memiliki bangunan itu sebagai ekspresi korporat Allah. Jika kita jelas mengenai sasaran Allah, yaitu bangunan itu, dan jika kita jelas mengenai sarana Allah, yaitu hayat ilahi, dan jika kita jelas bahwa Allah sedang mencari beberapa orang untuk menjadi satu dengannya dan untuk bekerja dengannya,
maka kita akan menyadari bahwa bagian kita adalah menanam. Kita dapat pergi ke daerah baru dan menanam. Orang-orang yang diselamatkan dan gereja yang sejati didirikan. Ada juga orang-orang yang menyiram, tetapi mereka yang menanam dan yang menyiram harus benar-benar jelas apa yang mereka lakukan. Sebenarnya, saat kita bersekutu ini, saya merasakan damai sejahtera dalam roh saya dan ada kenikmatan yang segar yang berasal dari penyiraman. Benar, saya juga demikian. Ada aliran roh itu sebagai air yang menyiram dengan keyakinan bahwa tugas kita bukanlah untuk membuat siapapun bertumbuh. Ini sungguh melegakan. Sangat melegakan. Kita perlu menghormati Tuhan dan bergabung dengan Paulus mengatakan, kita di sini sedang menyiram. Yayasan Perpustakaan Injil sedang menyiram. Hanya itu yang keluar dari siaran ini bagi kehidupan mereka yang mendengarkan. Selanjutnya, tergantung pada Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi saya cukup yakin Allah akan senang jika kita berdoa dan berkata, Tuhan, yang bisa kami lakukan hanyalah menanam dan menyiram. Engkau yang memberi pertumbuhan. Tuhan, demi bangunan-Mu, berilah pertumbuhan pada tanaman-tanaman di ladang-Mu, agar bertumbuh hingga matang. Baiklah, saya ingin menghemat waktu agar kita dapat kembali mendengarkan Saudara Witness Lee untuk bagian terakhir hari ini. Karena kita akan melihat progres atau kemajuan dalam wahyu ekonomi Allah. Bahwa apa yang ditanam, apa yang disiram, dan apa yang diberi pertumbuhan oleh Allah akan mengalami suatu proses di mana mereka akan menjadi berguna bagi sasaran akhir Allah, yaitu bangunan itu. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee. Now we come Kaum beriman Yunani yang filosofis di Korintus tidak memiliki pemahaman yang tepat bahwa sasaran kekal Allah adalah memiliki sebuah bait. Mereka tidak mempedulikan sasaran ini, malah mempedulikan filsafat, kebudayaan, dan hikmat mereka. Mereka juga sangat mempedulikan minat, pilihan, kesukaan, dan selera pribadi mereka. Ini terbukti dalam 1 ayat 12. Paulus menunjukkan bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa bagi beberapa orang, Paulus adalah kesukaan mereka. Bagi orang lain, Apoloslah pilihan mereka. Bagi yang lain lagi, Kefaslah yang cocok dengan selera mereka. Kaum beriman di Korintus mempedulikan berbagai perkara pribadi, tetapi mengabaikan bangunan Allah sebagai sasaran kekalnya. Dalam pasal 3, Paulus berusaha menunjukkan kepada orang-orang Korintus bahwa sasaran kekal Allah adalah bangunan. Ini berarti Allah tidak ingin kaum beriman menjadi individualistis. Ia benar-benar tidak menginginkan orang kudus memiliki pilihan pribadi terhadap Paulus, Apolos, Kefas, atau bahkan Kristus yang terbatas. Allah memperhatikan bangunan, dan Dia damba agar semua orang beriman di sebuah lokal terbangun bersama menjadi bait-Nya. Lagi pula, apabila kita ingin terbangun bersama untuk menjadi tempat kediaman Allah, kita perlu bertumbuh. Dan supaya bertumbuh, kita perlu penyiraman. Jadi, penanaman, penyiraman, dan pertumbuhan semuanya adalah untuk sasaran Allah, yaitu bangunan. Paulus memiliki pemahaman yang jelas terhadap sasaran Allah. Ia juga dengan jelas menyadari bahwa kaum beriman Yunani di Korintus terlalu individualistis dalam konsepsi dan praktek mereka. Allah tidak ingin hanya memiliki banyak orang beriman yang individual. Sasarannya ialah memiliki ladang yang akan menumbuhkan bahan-bahan untuk membangun bait suci sebagai tempat kediamannya.
Nah, Saudara Chuang, ada banyak hal dalam berita ini yang perlu dibahas dalam waktu yang singkat ini. Kita sudah membahas banyak hal, tetapi kita masih perlu beberapa menit untuk berbicara tentang bangunan ini, bukan? Ya, sangat perlu. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa berita-berita ini sudah tercetak dan tersedia. Nanti di akhir program ini, Saudara Elisa akan memberikan alamat website kepada para pendengar untuk mengontaki kami. Sasaran Allah adalah bangunan itu. Itulah sasarannya. Tadi Saudara Ali berkata, Allah menginginkan bangunan. Allah memperhatikan bangunan. Mengapa saya menekankan hal ini? Perkataan semacam ini hanya bisa keluar dari orang yang tahu apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah perhatikan. Allah menginginkan sebuah bangunan. Allah menginginkan ekspresi korporat. Allah tidak ingin membangun istana di surga bagi umatnya agar mereka bisa tinggal di sana secara individual. Allah menginginkan sebuah bait, gereja, yang pada akhirnya rampung dalam kota rohani yang ilahi dan insani, yaitu Yerusalem baru. Inilah yang Allah inginkan. Perkara ini haruslah menjadi hal yang penting bagi kita. Dan Allah memperhatikan perkara ini. Kita ini memperdulikan begitu banyak hal lain. Saya lebih menyukai pendeta ini, saya menyukai ministry itu, saya menyukai pengkhotbah itu, saya adalah kelompok ini, saya pergi ke sini, saya pergi ke sana. Paulus mewakili Allah, menolak hal-hal itu. Allah tidak mempedulikan selera pribadi kita, selera kita yang individualis. Allah mempedulikan bangunan itu. Allah menginginkan bangunan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka diri untuk menginginkan apa yang Allah inginkan dan memperdulikan apa yang Allah pedulikan? Inilah yang penting, dan inilah hati dari ministry ini. Oleh kasih karunia Tuhan dan melalui firman-Nya, dan oleh Roh itu, kita telah belajar dari Paulus apa yang Allah inginkan. Allah menginginkan bangunan. Kita datang untuk melihat apa yang Allah pedulikan. Allah mempedulikan bangunan. Ini adalah sasaran Allah. Jalan Allah adalah melalui pertumbuhan dan perkembangan hayat dengan transformasi. Ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan di pasal ini. Kita masih di tahap awal. Kita baru saja memulainya dengan berita ini. Masih banyak lagi yang akan dibicarakan. Dan kita menengadah kepada Tuhan untuk berkat-Nya pada program-program berikutnya. Dan kami mendorong para pendengar untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk masuk ke dalam pemikiran ilahi. Khususnya wahyu ilahi di dalam 1 Korintus pasal 3, seperti yang disingkapkan dengan kata-kata rohani yang menyampaikan hal-hal rohani oleh ministry ini. Suatu kehormatan bisa berbagian dalam ministry ini dan terlibat dalam kesempatan yang seperti ini. Dan saya selalu mengapresiasi bila Anda bisa hadir di sini. Saya sangat menikmati program hari ini. Terima kasih, Saudara Chuang. Sama-sama, Saudara Elisa. Nah, Saudara Chuang sudah merekomendasikan buku pelajaran hayat. Saya akan memberikan para pendengar cara untuk menghubungi kami, sehingga Anda bisa mendapatkan buku pelajaran hayat tersebut. Anda dapat mengunjungi pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Bersama Saudara Chuang, saya Elisa. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk ministry Watchman Nee dan Witness Lee, dua kawan sekerja Tuhan di Tiongkok di awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia, Watchman Nee mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministry ini di Taiwan. Kemudian Tuhan memimpinnya ke Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil memiliki ratusan judul dari Watchman Nee dan Witness Lee. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Perpustakaan Injil dan semua yang kami tawarkan, kunjungi situs web kami di pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.